Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Pembacaan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sakit, kita dilawat oleh orang yang kita kasihi, dan itu membuat kita merasa sangat bahagia. Pengalaman lain juga yang kita alami ketika kita berulang tahun, di mana kita diberikan hadiah berupa kado atau cookies sebagai bentuk rasa cinta kasih pasangan kita terhadap kita, itu sangatlah membawa kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan kita. Hari ini kita diajak merenungkan pengalaman kunjungan Maria kepada Elisabet. Maria di saat mengandung ingin berbagi pengalaman, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya kepada Elisabet saudaranya. Dan ternyata Elisabet juga sedang mengandung. Pertemuan kedua calon ibu itu menyebabkan anak yang dalam kandungan melonjak kegirangan. Anak dalam kandungan ikut merasakan kebahagiaan perjumpaan kedua ibunya. Perjumpaan semestinya membawa kelegaan, kebahagiaan, dan kekuatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita, entah para ibu, para bapak, para anak, atau orang yang sudah menikah, atau siapa saja yang belum menikah, kita bisa belajar dari pengalaman Maria ini. Pengalaman apa yang aku dapatkan ketika aku mengunjungi atau berjumpa dengan saudara kita? Pelajaran apa yang kita dapatkan saat seluruh keluarga kita bisa berkumpul tanpa disibukkan oleh HP kita masing-masing? Dalam pertemuan itu tentu ada yang berbicara dan ada pula yang mendengarkan. Sekurang-kurangnya kita belajar untuk memberi waktu kepada orang lain, memberi perhatian kita, mendengarkan dengan seluruh tubuh kita. Jadi bukan soal kita yang didengarkan atau mendengarkan, tetapi perhatian dan pikiran kita ada pada orang yang sedang berbicara. Inilah cara mendengarkan dengan empati. Jika kita mendengarkan dengan cara seperti itu, orang akan merasa sungguh-sungguh didengarkan, diperhatikan, dianggap penting, dan akhirnya merasa dihargai. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya budaya mendengarkan dengan hati tidak cukup mudah, karena manusia cenderung berbicara daripada mendengar. Lihat, kita diberi 2 telinga tetapi 1 mulut. Dengan 1 mulut saja kita bisa banyak bicara, apalagi dengan 2 mulut. Akhir tahun bisa kita gunakan untuk mendengarkan hati kita, diri kita, dan melihat perjalanan hidup kita selama bulan-bulan yang sudah kita lalui. Semoga dengan bermawas diri, hidup dan perjalanan kita di tahun 2021 akan semakin baik dan berubah. Tuhan memberkati.